Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniya wa ala qurriyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, silakan dicek samping kirinya siapa yang hari ini tidak masuk. Tidak ada. Semuanya masuk ya? Iya. Baik, agar kita lebih semangat lagi kita istrikan dulu yuk. Kalian tahu tepuk semangat? Nah, kita coba itu. Langsung dikomandani ya, langsung diawali ya. Tepuk semangat. 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 Kita ulangi lagi ya, kompak. Kita ulangi lagi sekali karena tadi gak kompak. Ayo, lagi ya. Tepuk semangat. Baik anak-anak, siapa nih? Kalian masih ingat gak apa materi kita pada minggu lalu? Nggak tahu. Apa? Gimana Mbak Salma? Ya, betul apa anak-anak? Ya, jadi materi kita yang lalu itu ialah Al-Qariyatul Khamsah. Nah, apakah kalian masih ingat pengertian dari Al-Qariyatul Khamsah itu apa? 5 dasar Islam. Gimana? 5 dasar prinsip dasar hukum Islam. Ya, betul sekali. Jadi, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai Al-Qariyatul Khamsah menggunakan metode studi kasus. Sebelum itu, akan Ibu mereview kembali materi yang lalu. Jadi, definisi Al-Qariyatul Khamsah itu ialah Al-Qariyatu, artinya prinsip dasar. Sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi, Al-Qariyatul Khamsah artinya 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian, Al-Qariyatul Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Ada yang tahu apa arti dari kemaslahatan itu apa sih? Siapa yang tahu? Tahu nggak dari kemaslahatan itu apa? Kebaikan. Lalu apa lagi? Kedamaian. Kemudian, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan ataupun perpecahan. Gitu ya. Kemudian 5 prinsip dasar hukum Islam itu ada 5. Yang pertama yakni menjaga agama, yakni doatin, meliputi akidah dan agama. Bahwasanya semisal kita sudah terlena bermain game, kemudian kita lupa dengan mengutamakan sholat, maka itu sama aja kita meninggalkan ataupun tidak menjaga agama. Lalu semisal kita ada berbeda agama dengan orang lain atau teman yang sebagian, tapi kita tidak menghargai mereka ataupun ibadahnya ataupun kegiatan jalan lain sebagainya, itu sama aja juga tidak menjaga agama. Kemudian menjaga jiwa atau hidup an-nafs, yang artinya melindungi keselamatan dan hak hidup. Jadi untuk penjelasan melindungi keselamatan dan hak hidup itu
sama aja kita saling memberikan keselamatan atau rasa aman kepada sesama. Jadi dan kita juga harus menghindari adanya pembunuhan antar sesama karena itu juga dilarang oleh agama kita. Kemudian untuk menjaga akal, akal, ya ini melindungi kemampuan berpikir. Bahwasanya bagaimana sih Bu cara kita melindungi kemampuan berpikir kita? Ya ini bisa dengan belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, kemudian mengembangkan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang keempat, menjaga keturunan hibdun an-nasl, ya ini melindungi kehormatan dan keberlangsungan nasab. Jadi untuk hal ini, semisal kita kan setiap manusia kan pasti memiliki hawa nafsu ya. Nah, untuk menghindari hawa nafsu tersebut, untuk itu kita nanti bisa kalau sudah waktunya bisa dengan melalui silaturahmi, jadi menikah tanpa melakukan perzinaan. Karena bila kita berzina maka itu akan nanti nasabnya anaknya itu tidak jelas. Kemudian untuk menjaga harta, ya ini ada hibdul amal, melindungi hak kepemilikan dan transaksi yang sah. Jadi semisal kita meminjam uang kepada orang lain, tetapi itu transaksinya tidak jelas, ataupun mungkin ketambahan bunga dan sebagainya, kan itu sama aja riba. Jadi itu tidak menjaga harta. Kemudian dari sini apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian kita langsung masuk ke metode studi kasus ya. Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Untuk deretan sini kelompok 1, untuk deretan sini kelompok 2, dan untuk yang terakhir ini kelompok 3 ya, Mbak? Iya, baik. Sekarang Ibu akan mencontohkan satu kasus. Yang pertama, ada seorang pemuda sedang berhadapan dengan pemberi pinjaman yang terlihat licik dan meyakinkan. Pemberi pinjaman tersebut menunjukkan perhitungan di kalkulator dengan angka yang tinggi dan panah merah ke atas di tengah tumpukan dokumen. Jadi bisa diprediksi bahwasanya gambar di sini itu menggambarkan adanya riba. Nah, kemudian apa ini dari pertanyaannya ya? Pertanyaan terkait kasus di atas. Apa dampak negatif kasus tersebut? Ya ini adanya ketidakadilan karena kan dia tidak transparan ya tadi. Kemudian prinsip al-quraidah khamsah mana yang dilanggar? Ya ini hifdul mal karena dia tidak transparan tadi itu, makanya dia tidak bisa menjaga harta. Kemudian bagaimana seharusnya sikap kita sebagai implementasi ataupun penerapan prinsip tersebut, bahwasanya kita bisa menghindari riba dan lebih memilih transaksi yang transparan ataupun yang sesuai. Jadi tidak ada tambahan dari pembelian tersebut ataupun bunga. Nah, kemudian kita lanjut untuk diskusi kelompok ya. Ibu memiliki 3 gambar. Dan dari 3 gambar ini nanti didiskusikan setiap kelompok, dan setiap kelompok menulis diskusinya itu di satu lembaran kertas. Dan nanti setiap kelompok perwakilan satu aja untuk presentasi di depan. Untuk gambar yang pertama untuk kelompok 1 ya, ini ialah ada seorang pemuda yang sangat asik bermain game. Dan dia sudah terlalu asik, akhirnya terlena akan kewajiban terkait sholat. Jadi dari kasus ini bisa dipahami? Bisa. Ya, kemudian lanjut untuk yang gambar kedua, ya ini adanya seorang pemuda yang mabuk karena habis minum minuman keras atau homer, ya, atau homer. Kemudian untuk yang gambar ketiga, ya ini adanya seorang pemuda yang sedang dibully. Jadi ini kelihatan kayak menakutkan ya, tapi ini sebenarnya para teman-temannya yang membuli ya. Ini jadi membuli. Jadi untuk gambar ini minta tolong kalian diskusikan setiap kelompok. Kemudian apa sih Bu yang didiskusikan itu? Ya ini 3 pertanyaan ini. Apa dampak negatif kasus tersebut? Prinsip al-quraidah khamsah mana yang dilanggar dari kalimat tadi itu. Kemudian bagaimana seharusnya sikap kita sebagai penerapan prinsip tersebut. Dari sini paham? Ya, paham. Sekarang di belakangnya aja gimana? Ditulis belakangnya aja, yaudah gitu juga gak apa-apa.
Ibu beri 1 menit ya Iya. untuk mendiskusikannya. Bagaimana Mbak? Proses berpikir. Ditulis singkat aja nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Pelan-pelan saja Mbak. Proses Bagaimana? Dipersingkat aja nggak apa-apa Mbak, jadi nggak harus semuanya ditulis. Langsung ditulis jawabannya aja ya Mbak. Iya Bu. Kelamaan gitu. Sudah? Sudah jadi kelompok 3 sudah ya? Ya. Jadi kelompok 1. Ya sudah. Bagaimana untuk kelompok 3? Kelompok 2? Nomor 2 baru. Sudah Bu. Ya, baik. Langsung aja ya. Kita mulai presentasi singkat, cukup singkat. Kita mulai dari kelompok 1. Langsung aja. Siapa yang ingin maju ini? Saya. Kelompok 1 dulu, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu. Siapa? Mbak Septi? Ya, silahkan. Dari gambar ini, dampaknya yaitu kehilangan keberkahan spiritual dan merusak hubungan dengan Allah. Terus, prinsip yang dilanggar yaitu hifdzu ad-din. Dan yang ketiga, sikap yaitu mengutamakan kewajiban ibadah di atas kesenangan dunia dan segera merespon azan. Ya. Apabila ada azan. Ya, betul sekali. Beri aplaus buat Septi. Septi ya. Kelompok 3 udah? Sudah. Oh ya. Sudah, Bu. Kalau saya sudah. Ya udah, kelompok 3 dulu ya, karena tadi yang udah kelompok 3 jadi langsung. Dari gambar ini adalah anak yang dibully. Iya. Dampak negatifnya tekanan psikologi berat, depresi dan kesehatan mental. Terus Mental. mental. Ya. Terus prinsipnya yaitu hifdzul al-nafs. Terus sikapnya yaitu menjaga lisan, simpati dan melaporkan. Ya, betul sekali. Sudah, yuk dikumpulkan aja. Ayo silakan untuk kelompok terakhir, ini kelompok 2. Ini gambarnya ini kan itu menggambarkan ada pemuda yang suka minum minuman keras. Kemudian Ini dampak negatifnya yaitu kerusakan fungsi otak, mental, fisik, menyebabkan kecanduan dan perilaku tidak tanggung jawab. Yang kedua, prinsip yang dilanggar yaitu hifdzul akal. Yang ketiga, sikapnya itu menjaga akal dan kesehatan dari zat perusak, fokus pada kegiatan positif dan menghindari lingkungan yang negatif. ya, betul sekali. Beri apa sebentar. Terima kasih ya, bagus banget. Baik, untuk pembelajaran pada siang hari ini apa yang kalian dapatkan? Oh, tidak boleh membuli. Ya, betul. Tidak boleh Kemudian, mabuk-mabukan. kemudian yang lain Minum-minuman keras. kecanduan game. Iya, berarti mengutamakan agama ya. Lanjut, apalagi yang lain? Gak boleh? Tidak boleh
minum minuman keras. Ya tadi udah, oke boleh, boleh lagi boleh. Siap. Baik, Ibu rasa untuk belajar pada siang hari ini kalau sudah memahami semuanya ya, Ibu akan berikan tugas tambahan untuk minggu depan, yakni setiap orang mencari kasus 2 yang melanggar Al-Qur'anul Khamsah tadi selain yang kita bahas pada siang hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, tetap semangat dan pantang menyerah. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.